Ih, serem ya suaranya. Suaranya kenapa serem ya? Gak seneng deh. Tadi mau suara saya tanya. Gila. Layangan tuh. Maco Gila. Tiba-tiba kesurupan. Nenek. Hah? Masuk ke lu? Terus nyelamatinnya katanya dari jempol kaki, cuy. Diapain? Oh iya. Wah, dijepit gitu kan, dipegang, wih, gitu. Akhirnya keluar. Guanya lemes aja, abis itu ngerasa kayak, Iya katanya. ada apa nih? Oh, jadi selama itu sebenarnya lo kesurupan tiap kali kita pikir lo kenapa? Kan kita udah Iya, Bu. salah tindakan ya kita ngasih obat ya. Salah, lu jangan kasih obat, lu Berarti mending lu kita sembuh. Namina saha. Namina, har gitu kan gambar. Kalau aroma orang meninggal tuh tahu gitu katanya sih. Jadi sekarang gue kalau lagi jalan-jalan gitu suka, wah gue mati, apaan nih? Gitu lihat, oh ada pohon yang gede banget. Kirain ada keenam, nggak taunya pohon. Iya. Aku gak suka bahas-bahas gini Halo, selamat datang di 11-12 edisi horor. Jeng. Enggak, kalau lo gitu jadi komedi, Bo. Ya, nggak serem dong aku serem loh. Serem. Hari Panca. Hari Pan. Karolin Zahri mana Karolin Oke, Zahri? aku hari Rabu. Aku hari gini. Ini mau ceritanya horor loh. Gak ada serius-seriusnya ya. Serius banget nih kita mau bahas horor, aku takut loh. Soalnya ada permintaan. Oh, Ada yang gitu. bilang katanya, ayo dong Apa? sekali-kali ngebahas yang serem-serem gitu. Pengalaman horor mistis gitu. dalam hidup kita. Emang kalian pernah mengalami sesuatu yang berbau mistis? Gua pernah. Wih. Sebagai setannya. Kagak banget deh. Ini sedih deh. Kayak temen cewek lo kan main sakit hati loh. Wow. Sampai saat itu juga nggak tahu setan terbuka karena setiap ngaca pagi-pagi, wow kaget. Serem. Horor. Aku sama lo, gue juga kalau belum gambar alis ngaca. Wow, ada tuyul. Padahal yang ngaca, Mbak Yul. Tuh kan komedi, ayo serius. Ayo dong serius dong, ini mau ceritain yang serem-serem loh. Siap. Tari pernah, Tar? Gue pernah. Kapan? Oh apa? Cerita. Ini kalau sampai gue jadi takut tidur sendiri, awas. Kan lo Hah? Lo tidurnya sendiri? Oh, Kenapa sih Oto? Udah masalah apa? Cerita. Hah? Kan gue kalau keluar kota tidur sendiri, kunyuk. Oh, keluar kota gak seru ah. Nggak seru ya. Kan ada Iya, juga sendiri. Oh, Saya tidur sendiri juga. Iya, oke. Jadi tuh gue pernah ya guys, yang waktu itu tuh saat itu gue pulang jam, menurut gue nggak pagi gitu ya. Tapi jam, ya memang malam sih, jam 12 kurang atau lewat 10 gitu lah. Kalau nggak pernah 10. Gak pagi, ya memang malam sih. Itu kan Iya. kesel ya, udah dari kalimat itu aja lu kesel gak sih guys? Gue sih kesel ya. Gue berharapnya jam 3. Iya. Kalau pulang pagi kan jam 3. Jam 12 lewat udah ada setan, kepagian gak sih setannya? Dari maghrib juga ada setan. Sekarang juga udah ada. Oh gitu ya? Iya. Oh mereka tidak mengenal waktu ya? Enggak. Oh oke siap. Jadi gimana terus? Nah saat itu tuh Kali gue ya. tuh merasa pulang gue tuh nggak terlalu malam gitu, jam 12 gitu lah ya. Nah gue tuh di rumah ini dulu gitu ya. Jadi tuh gue pulang masuk pagar. Memang waktu itu kayaknya tamannya itu tuh masih kayaknya nyokap gue lupa panggil tukang kebun kali ya. Agak-agak naik-naik gitu loh. Tapi nggak naik-naik banget. Iya. Tumbuh dalam juga gitu. Tapi pokoknya kayak berantakan gitu ya. Terus ada satu spot gitu di situ yang gue tiba-tiba pas, nah nggak tahu kenapa di saat itu tuh gue tuh kalau misalnya habis masuk pagar, jadi semua pintu rumah tuh malah nggak bisa masuk, jadi harus nyokap atau bokap yang bukain, kunci semuanya. Jadi gue kedor-kedor jendela kamar bokap nyokap, ya bokap gue masih ada tuh. Terus udah tek. Gedor-gedornya tek gitu. Kan kaca, suara kaca. Oh iya. Kalau Lo gedor pikir- tuh gini ya. Iya. Kalau gini-gini tuh ketok-ketok. Lah kan dia biasa dagang mie tek-tek. Oke boleh. Dah. Bunda, ayah. Ih serem ya suaranya. Suaranya kenapa Serem serem ya? sih? Suaranya Gak ya. seneng deh. Tadi mau suara saya tanya. Kayak berubah dia. Iya. Tek. Bunda, ayah, gitu kan. Uli pulang. Dia di rumah panggilannya Uli. Bukain, gitu. Gak dibuka-bukain. Tek, kan pada tidur ya. Oh. Gak dibuka-bukain. Terus gue jadi yang kayak nunggu-nunggu gitu, gue madep-madep gini dong. Sendirian nih. Iya. Lah teman lu yang nganterin nggak nungguin? Enggak kan
pagarnya jauh, rumah gua kan kayak hutan. Oh gitu. iya benar ya. Nyebrang lembah, sungai, Sombong. ada buaya-buaya. Iya udah gitu, gua dari pagar ke dalam gua sendiri. Oh. Udah melewati taman tadi tuh, terus ngecek jalan sama nyokap gue, tok-tok gitu tadi kan. Terus habis itu gue lagi bengong gitu, gue nengok ke kiri. Ke kiri ya liatnya. Ke kiri, karena memang kayak ada sesuatu. Kayak gitu. pengen aja nengok ke kiri. Kalau ya. di kiri kan setan ya katanya ya. Nggak tahu juga. Apa kata lo? Kiri setan. Gue dong. Di. Gue yang paling kiri. Ini horor. Oh iya. Gimana gimana? Oke lanjut. Ya kan, pas gue gini, Dah, ada apa bu? apa? Jadi ya, gue tuh ngeliat ada kayak suatu sosok gitu ya. Aduh. Kayak gini nih, kayak gini. Aduh. Cewek cowok? Bukan perempuan, kayaknya si cowok ya. Oh. Kayak gini gitu ya, kayak Duduk. siluet, nggak kelihatan wujudnya sih, nggak cuma kayak besar Aduh. sekali, gitu kayak gini gitu kan. Gue langsung gini, wujudnya menyerupai manusia. Ya, pokoknya hitam gitu Kayak, bayangan. ya, kayak bentuk bayang gitu loh, kayak manusia, gitu lah gitu ya. Terus gue tuh saat itu, gue tahu gue dari kecil gue diajarin ngomong harus baca ayat kursi, Iya. apa astagfirullahaladzim. Amang lo gitu apa ayat kursi? Apa dong? Wih, gila. Ya kan, gue musik-musik lo gitu kan. Emang gak bakat kita ngomong horor guys ya. Kembali ke horor. Oh, terus? Kemudian yang keluar dari mulut gue saat itu tau gak apa? Apa? Anjing. Oh, gue sekarang gak ngomong. Gue Lo terus. refleks bos anjing gitu kan. Gue ada, aduh bagaimana ya. Belum dibuka-bukain tuh. Tek gue gue udah bingung. Hah? Ayo bunuh tolong gitu kan begitu kan. Akhirnya dibukain tuh pintunya. Tapi lo nggak ngeliat sekali lagi ke situ? Lihat ada. Masih tetap dia udah lo anjing-anjingin dia? Masih di situ. Ikat dia. Iya. Sama dia sama anjing dia merasa dia ngomong ini gugup gitu kan. Udah nih ya. Habis itu gue hibrid tuh. Hah, lari tuh lo. Wih, gila. Ke atas ada abang kelewatan rumahnya. Rumah tetangga. Oh, sorry om, tante salah rumah. Balik lagi. Ini mau kita orang kita sedih. Masih sedih. Ya kan. Gue lari ke atas. Nggak mungkin, bener. Karena gue udah pucat, percaya juga mereka. Turunlah ke bawah abang gue. Gak ada. Ya, gue pikir, tapi gue lihat apa gue salah, apa gimana, gue juga minta ke nyokap. Akhirnya, kebetulan, entah besoknya gitu ya, ada yang datang ke rumah, tamu, sama nyokap gitu, ngobrol-ngobrol gitu, diterima sama nyokap itu, terus gini, itu kan di teras kan, Bu, di situ tuh ada penghuni. Oh? Di tempat titik yang yang lu. sama. Di titik yang sama, gitu. Oh gitu, oh pantesan ada yang saya kemarin lihat, gitu. Iya, itu. Gundurwo. Gundurwo apaan sih? Genderuwo. Yang Gundurwo tuh yang tinggal di pohon itu ya? Iya kan? Pohon sih. Iya. Genderuwo. Genderuwo. Tuh Coba kayak raksasa. Bener kan gue bilang? Kakak, Mama lagi syuting YouTube ngomongin genderuwo, ntar Mama telepon lagi ya. Ini ada prestasinya ya ngomong. Ya aku beneran ini lagi syuting YouTube, beneran Kak. Capek Ya, ya? Padahal ini masih trauma. ini konten tadi sedih loh. Dia mau cerita Gundurwo aja susah banget ya. Ah, repot banget ya. Dah. Dah kak. Oh, dah. Dah Kak. Kembali ke horor. Iya. Terus Gundurwo. Oh gitu. Oh anaknya ngeliat waktu kemarin. Untung nggak ditaksir. Wih. Mereka tuh bisa naksir. Oh, kok bisa sih Gundurwo nggak naksir lo? Lu kurang apa sih? Oh, lu tuh sempurna Gila, lo. lo udah. Mereka Kurang tipe. kurang tipe gue guys gitu. Capek banget dia mau cerita horor. Cerita yang pertama beneran gitu kan? Untung nggak dibawa anaknya. Di bawah. Emang bisa dibawa? Kan bisa bawa kalau naksir. Oh, dibawa kemana? Ke alamnya. Ke alamnya? Ya masa ke mall? Iya, dibawa ke mall. Kali gitu gue pulang dulu. Kalau malam saya kambingnya. Cepen ya. Ini horor ya guys. Terus ya kan. Akhirnya saat itu gue disuruh orang itu, oh kalau gitu anaknya disuruh ini, cuci kaki ibunya. Cuci kaki ibunya. Ya karena emang lo kebetulan bandel kali sama nyokap. Oh, Kan itu kan minta maaf sama iya, nyokap. logikanya kalau cuci kaki ibu berarti kan persoalannya di. Kalian ngebersihin. Oh. Masa bilang bandel. Soalnya ngelarang melanggar mama. Udah. Terus. Udah gue lakuin, gue bersihin. Cuci kaki ibu lo. Gitu-gitu. Udah deh gitu. Nggak pernah ngeliat lagi.
Habis itu pernah kejadian lagi nggak ngelihat yang Tapi habis itu Atau orang lain halus. di rumah lo? takut nggak lewatin titik itu lagi besok-besoknya? Takut lah. Jadi nggak pernah pulang. lewat jalan? Gue pengen tahu kenapa alasannya mungkin Makanya itu. setelah itulah Tari memutuskan untuk pulangnya jam 6 pagi. Sekalian jam 6 Bener. pagi, genderuwonya juga udah bobo. Bener. Wah, aduh teman-teman guys. Ini kan horor. Apa mau horornya? Jadi gitu guys. Oh. Itu yang rumah Pondok Kelapa? Iya. Gue pernah ke situ dong. Iya. Itu yang pas gue yang lu ke situ itu yang gue liat lu. Jadi ternyata itu Indra. Aduh. Tapi bener sih sosok tinggi. Iya. Hitam. Duh. Badannya gede. Ya Duh. tapi gedenya tuh gede kayak raksasa kecil gitu loh. Raksasa kecil. Raksasa mini. Raksasa Itu mini. kan gede banget Iya, loh. iya, ini raksasa kecil. Tapi kecil. Kan dia kayak duduk Maksudnya berarti dia bantet gitu ya? Agak astagfirullah. Kan raksasa kecil kan. gitu deh bro. Coy, aduh. Kayaknya nggak apa-apa nggak sih kita Oh, ngomongin ini? Ngelihat Di kamar juga gue ngelihat gundurwo bukan terus. aku loh, Uli loh. Oh iya. Di kamar juga pernah. Yang sama. Lihat gundurwo gitu juga. Giliran dulu nih. Oh boleh deh. Apa semuanya? Nggak apa-apa lo dulu. Bisa cerita horor dulu. Bebas. Bebas. Kalian hinain ini. Oh iya. Serem loh, Tar. Itu serem loh, Tar. Serem. Soalnya nggak pernah punya pengalaman begitu tuh nggak pernah. Lo nggak pernah sama sekali, Cak? Enggak sih, kalau horor kayak gini alhamdulillah enggak dan mudah-mudahan nggak pernah ada ya gitu. Cuman gue pernah punya pengalaman yang agak mistis waktu gue kecil. Yaitu? Jadi waktu kecil itu kan gue sering banget ke kampung nenek gue. Nan Dari jauh di Kota Mato. Padang, jalan darat lagi ke Solo Selatan. Gitu. Oh. Itu jauh tuh. Oh. Nah ini gue cuma denger dari Padahal nyokap. Solo tuh jauh ya? Padang Solo di Jawa setahu gue. Sumatera Barat. Solo Selatan. Maaf, Solok. Solok. Oh. Jadi nggak bisa ngomongnya ya. Aku lah. Ambo. Terus udah gitu gue denger cerita. Jadi waktu itu gue pakai baju kayak dress gitu, terus luarnya ada outernya. Biasa anak kecil kan lari-lari, main-main. Terus baju gue tuh kotor lah, ketumpahan apalah gitu. Sama nyokap gue dicuci terus dijemur. Habis itu gue mau balik ke Kota Padang. Nyokap gue lupa jemur baju, ya kan? Udah jalan nih, kita udah perjalanan lama. Nyokap gue inget, jaketnya si Ersa, cia gitu kan. Onde, tertinggal. Dia tertinggal. Aku gitu kan, ketinggalan itu jaket. Ya gue kan nggak ngerti ya udah gitu. Udah terus udah gitu ya udahlah, karena udah nggak mungkin balik juga karena udah jauh. Tiba-tiba jalan di depan tuh ada rel kereta. Kan rel kereta ada pintu ketutup gitu dong. palangnya Pas tuh. palangnya ketutup, kita berhenti. Jaket gue ada di palang itu. Pindah. Pindah kayak Kok di dihantarkan. Palang? Jujur deh. Ih, Itu nggak namanya mungkin ngaca lah. kan? Jujur. Aku udah kasih titik goal saya sih. Ternyata diantar Diantar, ya. Kok bisa pindah sih? Kok bisa di Itu situ? nggak Aneh ah. tahu, Bo. Jadi waktu itu juga, loh itu bukannya jaketnya? Oh iya. Itu tuh kayak merinding Aneh sih, banget merinding. sih. Tapi kan gue Tapi sebagai baik anak dong berarti. Iya. baik nganterin jiwanya tuh. Service oriented. Betul. Love language-nya jiwanya tuh act of mengayomi. service. Iya, ya love kan? language-nya mengantarkan. Gue inget banget kejadian Di Palang itu. Rel. Di Palang Rel. Aneh banget, itu mah Padahal aneh. itu kayak udah 1 jam perjalanan. Oke, Tapi kalau di palang rel kereta ya serem juga Yang ya. pas kita lagi berhenti, dia kayaknya naruh di tempat yang terlihat sama kita aja. Di tengah-tengah banget. Di palangnya digantungin kayak dijemur Ih, di aneh situ. banget, Saya itu kira sih diambil. aneh. Cuman gue sebagai anak Makasih. kecil waktu itu cuman, jaketnya balik, thank you gitu aja. Lo pakai setelah itu? Pakai. Ya Itu bistik loh. bukan bistik ya, bistik. Bistik makanan, Bu. Jadi bukan horor juga, tapi pengalaman. Mistis, itu sih mistis. Seram di sini. Iya. Iya kan? Serem. Mungkin saat itu yang lebih takut mak bapak gue kan. Iya, benar. Lo pada tahu nggak sih kalau gue tuh sebenarnya tulang rusuk gue ada yang renggang? Hah? Jadi Jadi gue lahir. sering Hilang banget- satu ya? Enggak, jaraknya agak jauh gitu. Oh gitu. Katanya begitu. Jadi gue sering banget Kanan kiri, ketempelan. dua-duanya. Nggak tahu lah. Lu kan gue sering ketempelan. Untuk mengisi kekosongan itu, ada yang nempel-nempel. Kenapa ini larinya ke hati ya? Tulang rusukku yang hilang tuh belum ketemu guys. Iya, Bu. Jadi gue sering banget ketempelan. Tulang rusuk renggang. Katanya gitu. Bukan Rusuknya bukan renggang. musik ya berarti. Poinnya adalah lu sering ketempelan kan? Gue sering ketempelan sama gue sering banget kesurupan kalau dulu waktu masih kecil. Wow. Lu tahu tulang rusuk lo renggang pernah ronsen? apa? Belum. Nah, Tapi beberapa orang yang bisa ngebaca terus Katanya? bilang, gue udah ada 3 orang atau 4 orang yang ngomong Tulang rusuk lo kamu tuh renggang." renggang, makanya sangat mudah untuk ketempelan dan kesurupan. tapi lu pernah kesurupan ketempelan? Gue kesurupan waktu SD, oh no, TK.
TK besar. Enak nggak rasanya kesurupan? Ya, Bo, mana gue sadar. Iya kan nggak tahu. Lu kenapa nanyanya enak sih, Bo? Habis kayak pecah banget. Kan nggak nyadar ya. Jadi waktu itu emang salah gue juga Rasanya sih. kayak apa sih hilang sadar? Maghrib. Heeh. Nah, gue main layangan Main layangan. di atas genteng. Wih, gila. Main layangan tuh. Maco Gila. Laki. Woi. Tiba-tiba kesurupan. Lu tahu yang gitu? nyurupin nenek-nenek. Hah? Masuk ke lu? Iya. Terus gimana? Ya berubah aja suara gue jadi suara nenek-nenek katanya. Yang nyelamatin tuh adalah tetangga gue, tetangga sebelah gue tuh kebetulan dia kayak cenayang gitu. Terus nyelamatinnya katanya dari jempol kaki, cuy. Dia apain? Oh iya. Buah, dijepit gitu kan, dipegang, wih, gitu. Akhirnya keluar. Guanya lemes aja, abis itu ngerasa kayak, Iya katanya. ada apa nih, ada apa ini, ada Lu apa nggak ini. ingat apa-apa sama Kagak sekali? inget sama sekali, semuanya aja yang pada Wow. nangis-nangis keluarga gua. Karena gua Pantesan orang tua lu posesif ya. Tahu ya. Mau keluar kota khawatir, apa-apa takut. Jadi dia kecil kesurupan mulu. Di loteng aja bisa Iya kan kesurupan takut ya orang Apalagi di tuanya luar ya. kota Iya ya. makanya. sampai sekarang tuh gue selalu kalau ke tempat-tempat yang agak Gimana gitu. gitu pasti gue pulang tuh sakit. Sekarang tuh kerasanya di berat di sini sama di arah kepala belakang Masih? sini. Oh, Masih. mungkin Jadi sebenarnya lagi bukan- capek ya, lagi drop. Lagi drop, lagi capek atau lagi banyak pikiran atau lagi bengong. Jadi Berat sering di banget. sini sama di sini? Kolesterol nggak? Gue nanya aja kok. Iya juga. Iya juga ya. Iya kan? Kali-kali Iya, lo pergi sama kolesterol apa ya. gitu. Sampai sekarang loh. Jadi bukan masuk angin nih sebenarnya, tapi lu mistis nih. Rasanya kayak Mistis. masuk angin. Ini tapi nggak ada enggak. solusinya nih, mungkin lo harus apa Ya banyak, gitu. banyak yang misalnya. kayak misalnya ibadahnya harus dikencengin. Kan lu justru rajin sholat loh. Amin, ya Allah. Sholat tuh kurang apa gimana? Kurang udah sih. udah sholat terus kayaknya masih kurang juga. Kurang. Oh, waduh. Tapi emang ada sih boy yang bakat-bakat ketempelan gampang. Iya, ya. lebih Kayak sensitif gitu misalnya ya. nih nggak boleh dekat-dekat, ada juga yang nggak boleh dekat ke pohon-pohon. Iya. Ada gitu. Gue tuh bisa sampai yang muntah-muntah, yang gitu kayak parah banget. Oh jadi selama itu sebenarnya lo kesurupan tiap kali kita pikir lo kenapa? Kan kita udah Iya, Bo. salah tindakan ya kita ngasih obat. Salah, lu jangan kasih obat, lu berarti lu sembuh. Iya benar. Namina saha. Namina, har gitu kan gambar mengaum aja. Gitu. Dan gua waktu TK itu juga di rumah yang sama nih, gua pernah melihat, nah ini nih, tidurnya itu kan gua sama ibu kan. Nah, ibu gua tuh tidurnya jadi ini misalnya tembok ya. Berdiri tidurnya? Kagak dong, ini kan tembok. Oh, iya. Ini tembok, ini tempat tidur. Nah, nyokap gue tuh yang mepet ke tembok, gue di sebelah kanan. Iya. Nah, gue itu memang dari kecil tuh sering yang tiba-tiba tidur jalan, sleepwalking. ada. Sleepwalking. Aneh banget sih lo ya. Aneh, Kak. Makin kenal lo makin aneh ya kayaknya aja. Bingung Dan lo anehnya nih. ya, bisa sambil buka kunci, buka kunci gitu, buka keluar. Ambil duit tapi gitu ya, tidur. ambil kantong. Gue curiga dia lagi tidur deh sekarang Iya. enggak? Jadi gue sleepwalking. Makanya sering dijagain banget sama keluarga gue waktu masih kecil tuh nggak boleh tidur sendirian. Nyokap ngejagainnya madepnya ke tembok. Gue udah mepet banget ke pinggiran tempat tidur, udah mau jatuh nih gue. Nah karena tidurnya juga sambil goyang-goyang kan, akhirnya kayak mau jatuh nih. Buka mata dong gue. Depan mata gue cuy, Apa tuh? tangan segini. Tangan, kukunya panjang. Aduh, gue masih inget banget sampai sekarang ya. Kukunya panjang, tajam banget, dan ini darah semua. Wow. Darah semua begini depan gue. Wow. Terus gue antara yang ini beneran apa enggak gitu, dan masih kecil dia udah lumayan perasa gitu kan. Iya. Kayak yang kenapa gue yang datengin sih? Iya. Gitu. Apa salah gue gitu kan, langsung kayak ini Itu lo nggak takut setan lo atau nggak bukan? jerit gitu? Itu dia enggak, gue bener-bener yang malah Shock. Kenapa nih? Shock banget. Dan pas gue liatin terus gitu, tiba-tiba terbang tuh tangan, keluar di jendela gitu, di kaca nako, keluar, dong gitu keluar. Udah tuh, dan gue tetap nggak jerit, nggak takut, nggak apa, karena ngerasa kayak tadi beneran nggak ya, gitu aja tuh. Besoknya gue cerita lah sama keluarga gue kan, dan barulah di situ mereka bercerita. Iya itu. Bahwa gimana ceritanya Mbak Karoli? Rumah gue. Jadi waktu itu saya ke kuburan siang-siang. Jadi rumah gue sebelahnya tuh kuburan. Pas sebelahnya kuburan. Yang kami tidak tahu bahwa rumah kami itu perluasan komplek yang mengambil Tanah kuburan. tanah kuburan. Jadi banyak Masih banyak yang tertinggal. di halaman rumah lo. Iya. Kita nggak jadi ke rumah dia lah ya. Itu kayaknya udah ya. yang dulu, Cancel. yang dulu, yang sekarang malah lebih parah.
Yang dulu. Udah langsung kita nggak jadi ke rumah dia kan. Iya, kan males ya. rumah gue Kita sekarang bikin begini. konten di rumah Indra ya? Gak usah deh ya kayaknya ya. Padahal kemarin dia idenya kita camping di halaman Iya, Indra. kan jadi males Coba ya aja dengar nggak ceritanya berani. kayak begini. Enggak, gitu. itu rumah gue yang sekarang beda lagi. Itu rumah gue yang dulu waktu masih kecil, masih Oh, beda, Udah bukan yang pindah. sekarang. Akhirnya pindah, kami pindah dari situ. Tapi ya udah, dari situlah akhirnya ketahuan kenapa kok sering banget kejadian aneh ya di sini. Karena gitu. rental di atas Karena di kuburan. atas kuburan dan nggak pernah dikasih tahu kita selama ini. Kalau rumah yang sekarang nggak ada lagi gitu-gitu. Semenjak pindah rumah semua permasalahan selesai atau jangan-jangan masih ada juga pengalaman lo setelah pindah rumah? Rumah gue itu yang sekarang. Ih, getop loh. Pernah masuk acara-acara horor gitu. Iya. Jadi juga keluarga gue juga yang Aduh. pas lagi nonton gitu, lah rumah kita nih. Gitu. Kok Serius? maksudnya? Beneran, yang tempat-tempat yang berhantu disorot lah. Nah, rumah ini. Tapi kalian sebagai penghuni rumah tidak Kami menyadari? tidak pernah diganggu. Kami tidak pernah diganggu. Tapi mitos-mitos mengatakan rumah kalian berhantu gitu. Sampai tukang ojek itu nggak mau nganterin ke rumah gue. Jadi kan ponakan gue kuliahnya di UI. Kan naik ojek bolak-balik tuh. Ada yang sampai nanya gitu, alamatnya yang ini. Bentar, rumahnya yang gini ya, yang tinggi, yang Neng cari yang lain aja ya, Neng. Gitu. Tapi rumah lo emang Kenapa? bentukannya dari luar sih emang gimana ya? Cukup Karena banyak- meyakinkan gitu pohon. sebagai sebuah pohon. tempat. Karena banyak pohon. Ya kan kali. tinggi gitu Gede, tembok. gitu, apa ininya ya, terus apa, kayak pohon-pohonnya gede-gede. pohon-pohon. Lo, oh. lo, Li, Ih, nggak punya Lo nggak pernah punya cerita, Li? Enggak, gue sih nggak. Kalau gue tuh bukan cerita horor tapi kayak jadi nyokap gue tuh waktu kakek nenek gue meninggal, waktu ibunya dia meninggal kan kita tinggal di Aceh kan, dia bisa kebangun tuh malam-malam karena dia mencium bau melati. Bener gak sih katanya kalau orang meninggal tuh bisa bau Jadi melati? kayak dapet pertanda gitu. Iya, nah ternyata gue juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu tetangga gue meninggal, bokapnya di sebelah rumah banget. Jadi pas tiba-tiba bokapnya serangan jantung kan, jatuh kan. Terus tetangga gue lari kan, gue lagi di kamar mandi, dia gedor-gedor, Li, tolong. Dia gedor-gedor gitu kan, terus gue lari keluar ke rumahnya dia. Jadi gue nungguin tuh, pas bokapnya lagi napas terakhir gitu. Terus pas udah hilang gitu, terus kan gue berdiri, gue keluar, gue mencium kayak kok aroma melati ya gitu. Terus gue jalan, terus gue ikutin, aromanya seru, tapi gue nggak takut. Sampai ke belakang, terus tiba-tiba hilang. Terus gue cerita ke nyokap gitu, nyokap gue bilang kalau dia juga gitu. Jadi dia bisa mencium kalau aroma orang meninggal tuh tahu gitu katanya sih. Jadi sekarang gue kalau lagi jalan-jalan gitu suka, wah gue melati, apaan nih? Gitu lihat, oh ada pohon yang gede banget. Kirain ada keenam, nggak taunya pohon. Iya. kesel deh. Iya. Tapi jangan-jangan emang lu Iya. turunan kali ada Nggak kemampuan ngerti kalau deh. lo asal. Katanya emang bener gak sih kalau orang meninggal tuh kayak bau melati gitu Ada yang bilang gitu sih. Mungkin cium ada gitu beberapa kan. orang yang diberikan kesensitivitas ya, lebih sensitif. Gue juga cukup sensitif sih sebenarnya sih kalau Iya. kayak gitu. Aduh. Iya sih, kayak Kayak gue misalnya suka ngeri gue. Oh sama, gue pernah juga ngalamin sekali lagi makan di ada sebuah restoran di Menteng. Restorannya yang kayak isinya yang antik-antik gitu loh. Ada restoran yang gede banget. Jadi gue lagi makan tuh sama nyokap gue, sama adik gue, sama suaminya. Terus kita lagi makan gitu, emang berasa sih suasananya agak serem gitu kan. Terus pas tengah lagi makan tuh tiba-tiba kayak ada perasaannya tuh kayak tiba-tiba di depan lo itu udara tuh hilang jadi vakum, jadi kayak terus kayak gitu hilang. Tapi gue nggak takut gitu. Gue kayak wow, berasa nggak barusan ada apaan gitu. Terus orang lain nggak ada yang ngerasa? Nggak tahu, yang lain terus mukanya kayak nggak senang gitu kayak lo ngomong apaan sih gitu. Terus Dia mereka anaknya positive thinking ya guys. karena kan gue kayak ini fenomena apa ini? Iya, Fenomena apa ini gitu. Terus tapi berhubung mereka mukanya kayak gue nggak tahu mereka ngerasa atau nggak, cuman mukanya kayak shock terus kayak nggak usah dibahas gitu. Jadi ya udah deh gue berhenti. Berarti lo berbakat sebenarnya, Li. Lo ke rumah gue deh. Gue jadi dukun aja gimana? Lo ke rumah gue. Gue jadi Kampus gue, ITB. Wah, ITB terkenal sekali loh. banyak ya. Di Seni Rupa terutama. Seni Rupa yang lama ya, yang depan ya, gedung depan. Itu dan mereka yang suka menyerupai orang-orang yang kita kenal. Oh, dia semacam ini ya, kayak X-Men gitu ya? Kayak X-Men, bisa bruk, gitu Iya, kan. iya, super Siapa power. namanya itu orang? Mistik. Namanya Bisa aja berubah. mistik. Namanya mistik. Ih, pantesan. Dan itu berkali-kali terjadi. Gue pernah ngalamin juga. Itu bukan cuma gue, satu angkatan cuy yang ngelihat. Gile. Kalau mereka tuh sering banget gini. Jadi ada satu kakak kelas gue, itu di lorong dekat studio keramik itu emang gelap banget sih. Dia papasnya sama orang dari jauh gitu kan. Kan kami tuh memang sering sekali stay di kampus sampai malam kan, sampai pagi bahkan kadang-kadang gitu. Dia lewat gitu, orang Kang gitu lewat. Terus pas lewat bener-bener papasan, dia ngelihat dia sendiri cuy. Iya. Dia ngelihat Oh my mukanya God, dirinya Dirinya sendiri. Jadi setannya tuh menyerupai dia.
Ih, itu takut banget sih. Ngeri banget dong, itu kesebar kan ceritanya. Gue nggak percaya. Walaupun gue pernah ngalamin sekali, gue lagi sama Lambok, hai Lambok. Gue lagi bertugas cuma berdua. Gue lagi bikin maket tuh. Tugasnya kan sampai malam banget, cuma tinggal berdua, yang udah berbalik gitu. Kita berdua lagi nugas gitu kan, sampai jam 3 pagi. Di jam 3:30, studio sebelah kedengeran ada yang lagi bekerja juga. Jadi kursi digeser, krek, seret. Kita mikirnya, kayaknya ada yang belum balik juga nih. Kita santai. Kok lama-lama makin keras ya suaranya. Kita cek lah siapa sih, pas ngeliat sebelah, kagak ada orang. Kagak ada orang. Kenapa ya setan-setan itu suka kayak kurang kerjaan banget gitu? Why? Iya. Terus Why? lu pernah dengar deh pasti deh kalau kalau anak ITB joknya sama dia anak interior tuh. Jadi ada yang lagi nugas malam-malam. Dia deket jendela nih tugasnya. Tiba-tiba ada tukang bakso. Tukang Di bakso. sebelah, tek gitu. Bakso. Di sebelah, dia nengok dong. Ternyata. Dia di lantai 2. Oh, wow. Wow. Flying Nggak tukang mungkin dong, bakso. ya. Gimana guys? Serem banget, dan yang menyerupai itu gue ngelihatnya pas bareng-bareng pas lagi acara fancy night itu. Iya. Pas lulusan wisudaan kita datang pakai kostum-kostum aneh-aneh kan. Nah itu emang udah banyak yang bilang, lu tahu nggak sih acara itu tuh banyak banget setan yang ikut datang, Iya. party katanya Oh gitu. my Tapi God. gue baru ingat pernah ngalamin sekali juga waktu siaran di Hard Rock FM. Kenapa? Jadi dulu kita siaran malam kan, terus kita ngundang salah satu Hari Panca apa kali ya, datang ya, botak-botak itu kan. Terus datang dia cerita-cerita dong, kita ngomong-ngomong lagi pakai headphone gitu. Kita di lantai 8 kan, lantai 8 ruangan siaran tuh samping itu jendela, gede banget ya, gelap lah karena malam hitam kan. Terus kita lagi ngomong-ngomong yang serem-serem gitu, terus tiba-tiba semuanya dengar karena kita pakai earphone. Terus tiba-tiba pas lagu mati ada suara di earphones kita semua, suaranya gini. Gitu doang tuh lalu buyar dong kita, buyar langsung keluar semua. Terus dia bilang kan kita kan nggak bisa lihat, dia bilang pas kita lagi siaran pada nonton cuy di lantai 8 melayang-layang semua gitu ngeliat ke dalam, dia bilang gitu. Nah dia bilang kalau diomong-omongin itu tuh mengundang emang buat pada assalamualaikum. Kalian pada ngomong-ngomongin, aku tahu. Aduh. Ya nggak apa-apa kan bukan rumah kita ya. Ya balik yuk, udah ya. Udah sore nih. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah pengalaman nih ya, gue punya satu pengalaman lagi. Jadi waktu itu gue syuting di Puncak, harus nginep. Terus nanti punya lagi. Tiba-tiba banyak nih. Banyak ya kan. Emang ya penginapannya agak gelap gitu kan ya. Terus gue satu kamar berdua sama temen gue namanya Rita gitu. Satu kamar berdua. Kita emang karena gelap gitu, udah kita berdua iya. Terus ya gelap-gelap gitu kan kita agak takut ya. Kamar mandi dalam. Terus pas mau mandi gue buka aja pintunya mandi. Iya, gue temenin di sini. Udah. Gitu ya kalau terus. Kalau kemana? Sorry. Lanjut. Kemana-mana Ntar ya kalau kita mandi ya. Oke, baik. Dia mandi kan, mandi ya gue di kamar aja kan. Kayak nyanyi-nyanyi nggak? Mandinya? Enggak pakai nyanyi, mandi apa lama banget gitu. Gue, gue gitu kan. Terus gue kok lama banget gue ngintip. Lo tau nggak? Saya ngintip. Ya ngintip kan pintunya dibuka kan. Kita ngeliat di depan pintu gitu. Ini bukan ngintip kinky, ini ngintip khawatir. Ngeliat kan pintu dibuka. Yang konon katanya dia takut. Iya. Ya, jadi mandinya kan beneran kayak ada bak, Iya. ada gayung gitu kan ya mandinya. Dia mandinya sambil nari guys. Hah? Ambil apa? Nari? Bukan. Tari apa, cuy? Jadi dia mandinya. Tarinya R&B atau? Narinya gini. Iya kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia kayak K-pop atau nari apa nih? Dia mandinya gini, Bo. Ini untuk orang yang takut ya. Oh, iya. Dia ngambil gayungnya diginiin. Bo. Dicucurin airnya. Ambil lagi. Terus gue si positive thinking ini kan. Katanya takut mandinya pakai gaya. Gitu, mandinya pakai tari banyak gaya Korea gitu. Terus dia tapi terus aja gini. Ambil lagi, diangkat gayungnya serem ya. Dikucurin Serem di sih tangan. itu. Terus gue kan lama-lama Serem sih. nggak lucu nih gitu kan. Halo, gue bilang gitu. Dicuek aja kayak nggak denger gue. Terus gue dari mulai, Rit. Gue lari. Akhirnya gue teriak. Oh, terus? Gue teriak terus dia, kenapa? Dia baru nyadar. Dia baru nyadar. Kenapa tadi mandinya nari? Siapa yang nari? Tadi lu mandi gitu. Akhirnya gue lari keluar kan. Gue lari keluar takut mencari pertolongan. Dia juga takut, dia lari keluar. Tapi kan dia Tapi lagi kan mandi. dia kan lagi mandi. Akhirnya yang ada, gue tutup pintunya dari luar gitu. Karena
Karena lo takut dia Karena keluar. gue takut dia lari keluar dalam keadaan nggak pakai baju. Iya. Kasihan. Iya, betul. Kan? Masa dari horor jadi komedi? Kan gimana ya genrenya? Gue bilang gitu, kok nggak lari, gitu kan, gue lari keluar, dia lari, jangan, buka pintu, jangan. Jadi ujungnya komedi sih guys. Ada cerita lagi? Jadi. Gue pernah nih, zaman dulu kan motret-motret tuh, foto-foto ya kan. Juga fotonya di puncak, gitu ya, zaman-zaman gadis deh, gak sampul lah, majalah ya kan. Nah, tiba-tiba kok emang waktu itu maghrib. Tapi mungkin karena memang ngasih proses gitu, maksudnya nanggung nih gitu ya. Lanjut gitu karena, tau gak Bu, fotonya semuanya ada, muka gue nggak ada. Masa gue hasil fotonya? Hasil fotonya, muka gue doang nggak ada hitam. Belakang kamar kosong, penginapan, belakang kamar kosong gitu. Kenapa lu tapi? Iya dong. Ya, itu kan semua pilihan. Jadi gini guys ya, mungkin tadi ini bukan tipenya genderuwo, tapi tipe yang lain. Gitu, Bo. Damn. Tapi gue saking banyak aneh-anehnya gitu ya, Bo ya. Gue sampai pernah di kamar gue nih ngeliat sesuatu ya, gitu. Bentukannya laki-lagi. Maksudnya siluet gitu ya. Terus gue gini, saking udah beberapa kali suka kayak gitu-gitu kan, sampai capek. Begitu. Tapi katanya emang gitu sih, maksudnya kalau kitanya menghadapinya dengan tidak takut tuh malah nggak akan kenapa-napa. Kalau kita takut energinya Semakin makin ya? Semakin diganggu. Iya kayaknya gitu deh. Nah, habis itu memang gue bisnis semenjak gue, capek gitu. Malah nggak pernah diganggu Gak lagi. pernah ganggu. Gitu. Akhirnya apa? Bete ya gitu kan kayak. Akhirnya apa? Apa? Gue gangguin balik. Coy. Aduh. Gini. Lu udah pernah ke rumah gue kan semua kan? Apa? Udah. Pernah ke rumah gue kayak apa dong? Alamat rumah lo juga hafal. Kemudian gue apa yang gue sebut nih? Jangan. Tapi di rumah ini berarti nggak pernah ada cerita-cerita apa-apa nih Baca? Iya sih nggak pernah. Sejauh ini belum ya? Jangan gitu Jangan dong, deh, belum iya, iya. dong. Sebelumnya kan, tapi kan udah aman. Maksudnya yang dulu awal. Iya, tapi gue juga maksudnya mencoba untuk gak berpikir ke arah sana gitu. Jadi mungkin gini, ketika ada bunyi petak gitu, gue pasti itu kucing jatuhin barang. Jadi gue nggak pernah mikir ke sana juga, ngerti nggak sih? Dan katanya kalau yang kita tinggalin tuh, kalau yang menjaga di rumah kita biasanya malah baik sama si pemiliknya sih. Oh. Akhirnya gini sih, gue tuh kan kalau kamar gue yang di rumah nyokap itu kan kosong kalau gue gak datengin kan. Jadi gue hari lama kosong, kan gue masuk tidur sehari 2 hari gitu kan, terus kosong lagi gitu-gitu kan. Jadi gue begitu masuk nih, gue kayak Assalamualaikum, Iya. gue gitu. Abis itu gue kipasnya kan gue pakai sapu lidi tuh, gue bacain surat-surat dulu. Sambil- Semuanya sampai kolong-kolong gitu gue bacain. Pakai sapu lidi buat apaan? Iya. Katanya begitu. Oh gitu. Ada yang bilang Pak, sapu lidi ditaruh di bawah. Kalau pakai vacuum cleaner gitu bisa nggak? Gue bilang Ghostbuster apa? Nah, udah itu ya. Ini pertanyaannya tuh suka magic ya dia. Emang ada lagi Oh iya gimana? Akhirnya gue bilang gitu, maksudnya dalam hati gue bilang gini, ini kamar gue, gitu. Oh, lo ajak ngobrol? Ya dalam hati ini kamar gue di sini, ya kalau ada di sini, kalau bisa jaga. Udah gitu. Oke, dia bilang. Di rumah gue itu kan memang ya itu banyak pohon. Kalau di tempat tinggal lo sekarang, ada juga nggak kejadian-kejadian? Iya kan, siapa tahu nggak masalah di rumah lo ada, di tempat tinggal lo sekarang juga ada kan? Bisa jadi kan? Kita Tapi nanya. itu kayaknya waktu itu dibercandain deh sama followers gue, nggak tahu bener apa enggak. Apaan? Gue pernah lagi live malam-malam. Terus Di rumah. Instagram Live Instagram. Gitu. Gue ngeliat Iksan Akbar lagi live, terus gue kayak jauhin dong gitu, terus ngobrol, tiba-tiba ada satu orang yang masuk gitu. Hah? Kak, itu siapa gitu? Serius? Itu siapa? Itu Iksan Akbar Enggak, Bukan, maksudnya di di belakang belakangnya. kamu ada siapa gitu. dia di apartemen. Nah, Wow, terus terus? gue kan berusaha untuk tidak membaca, gak usah dibaca, diemin aja, cuek, lama-lama kok banyak yang masuk gitu. Oh Terus kayak, gitu? Banyak yang lihat? Iya, itu kan perempuan kan, bener kan? Iya lu, gue ngeliat perempuan, ada, itu di belakang, deket-deket korden gitu. Jadi Damn. gue langsung yang, mulai gak lucu guys, udah ya bye. Gue matiin live gue. Wow. Dan setelah itu gue gak bisa tidur semalaman kayak yang, Kepikiran. Nggak enak juga, Tapi habis kayak- itu nggak pernah ada gue kejadian-kejadian. sering mendengar bunyi yang Kotak-kotak. tidak pada tempatnya sih, sering sekali, tapi ya balik sama kayak tari aja gue bilang. Ya udahlah gitu. Istirahat ya. Bunyi-bunyi seperti kayak kelotak-kelotak Jadi atau. kamar mandi tiba-tiba Gitu. ada yang menggeser Wah, sesuatu. males ya? Iya, jadi barang yang digerakin. Tapi memang katanya memang begitu sih guys. Maksudnya setiap rumah tuh memang ada kayak penghuni yang memang kita nggak bisa lihat gitu. Memang ada tempat Ya, buat mereka memang. gitu kan. Gitu. Jadi ya sebisanya kita ya kalau menurut gue gitu ya. Ya mungkin berdamai kali ya.
Iya, berdampingan, hidup berdampingan Peace. selayaknya Ya, itu aja. maksudnya. Saling menghargai. Saling menghargai. Ada kalau nggak damai, kalau misalnya ada ribet kan, jadi kita males juga berdamai ya Iya, nggak bener sih sih, bener gitu. sih. Iya. Iya. Dan memang ada semuanya di mana-mana juga, Wo. Iya, kan? Sebenarnya. Tapi ada bahwa orang nggak percaya gitu-gitu lah. Masa sih? Iya. Tapi itu ya, ada yang bilang juga kalau lo nggak percaya lo nggak akan pernah ngalamin, iya kan? Nggak tahu. Mungkin, Mm-mm. mungkin. Jadi ya udah nggak percaya, Iya, gitu iya. nggak percaya. Makanya banyak orang bule yang di sini baik-baik aja gitu keluar di Bali gitu jam 2 pagi mereka santai-santai aja nggak digangguin apa-apa gitu ya. Sementara kalau kita kan udah dredeg duluan ngelewatin tempat sepi. Iya sih. Iya sih. Berarti kan Heeh. Hah? Uli. Udah tadi. Udah ada cerita. Iya. di Aduh. dianya. Iya. Udah guys, aduh maaf ya. Guys, udah mendekati maghrib sini. Gimana kalau kita Ganti topik ya guys Iya. ya. Kita sudahi topik ini. ini masih ya. terang sih, masih lucu guys. Kalau udah mulai gelap ini nggak asik nih Dan ngobrolnya. mohon maaf setelah kalian pulang saya yang di sini Iya. guys ya. Assalamualaikum. Kan janji mau di rumah gue. Nggak, kan Malam bikin camping, lagi. camping. Ya. Ayolah di halaman, aman. Enggak, gue di rumah lo mau berkebun sama ibu di pagi hari. Jangan malam. Aktivitas Ya, yang aman ya. aktivitas yang ramah. Ya sudah, kita sudahi saja. Ya wes. Ini kita cerita horor dari kita yang mungkin kelihatan nggak horor kan gitu ya. Kalau- mulai. Berat Nanda. banget sini gue. Ya. Sakit. Oh. Udah gue bilang lo jangan deket. Aduh, iya. Gue setannya gue. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bye. Bye guys. Nggak seneng deh gue. Siapa sih yang mau?